Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Zulfikar sebagai dosen di S1 Bisnis Digital. Hari ini saya akan mengampu mata kuliah basis data 2 lanjutan dari pertemuan kemarin, yaitu identifikasi terkait dengan database. Sekarang langsung saja, kebetulan saya sudah membuat database-nya di sini. Sudah membuat tabel. Insya Allah teman-teman semua sudah bisa ya membuat tabel ya. Misalkan kita buat dulu database-nya. Caranya adalah buka Naviget, lalu hubungkan, koneksikan, ini klik sini, lalu klik MySQL. Langsung di sini dinamain terserah, localhost mau punyaku atau apa, lalu di oke misalkan. Lalu akan keluar punyaku nih, klik 2 kali. Nah, di sini akan keluar. Nah, kalau sudah, kita klik kanan, kita buat new database. New database. Kita buat database misalkan sidik 2. Oke. Akan keluar sidik 2. Nah, pertama-tama kita harus membuat tabel dulu. Saya sarankan kalau misalkan kalian mendapatkan project ya, membuat sistem aplikasi apapun, kalian tulis dulu di kertas, buat dulu sketsanya seperti ini, buat sketsanya dulu atau buat rancangannya dulu, baru dimasukkan ke dalam sini. Kenapa? Karena kalau sudah dimasukkan dan ternyata sudah diforenkikan dan salah, itu akan menghapus semuanya dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi saran saya, kalian tetap menggunakan sketsa dalam bentuk kertas supaya menghindari kesalahan. Itu tips yang pertama. Oke, kita kembali lagi ke sini, kita klik new tabel. Untuk membuat tabel, perlu diingat setiap tabel itu akan menjadi menu ya, setiap tabel akan menjadi menu. Contoh, saya akan membuat tabel biodata, karena kita harus membuat biodata seperti ini ya, tabel biodata. Oke, kita buat ID biodata. Maaf, jangan ID biodata dulu. Kita akan mau yang langsung direlasikan saja ya. Kita akan membuat tabel misalkan ini project mahasiswa, nanti dihubungkan dengan kategori project mahasiswa. Oke, gitu. Kategori project mahasiswa. Oke, langsung saja. ID project mahasiswa berbentuk integer. Kenapa integer? Karena ini akan menjadi primary key. Misalkan kita buat 2 aja. Klik menjadi primary key. Nama project mahasiswa. Usahakan ya teman-teman ya, usahakan kalau misalkan kita menggunakan tabel menggunakan project mahasiswa, semua tulisannya project mahasiswa. Begitu ya. Terus kita masukkan NIM, kita masukkan nama. Oke, ini NIM itu berbentuk integer saja. Ini dibuat misalkan 10 deh. 10. Nama misalkan saya nyontek deh. Nama project mahasiswa, ID kategori. Kalau ID berarti integer 5 saja.
ID kategori 5 saja, lalu ID kategori project integer saja 5, lalu tahun awal, lalu deskripsi, lalu link bukti, lalu adalah terakhir poin integer. Misalkan seperti ini, tahun awal. Tahun, kalau tahun berarti integer saja ya, integer. Nah, deskripsi oke, integer berarti cukup 10 saja ya. Jangan lupa, karena kita menggunakan ID project mahasiswanya itu secara otomatis nanti menambahkannya, kita klik auto increment, kita save, klik save, kita menjadi project mahasiswa. Ini adalah tabel project mahasiswa. Enter, saya close. Nah, di sidik sudah ada satu tabel namanya project mahasiswa. Terus new tabel lagi, kita akan membuat tabel kategori. Berarti di sini tabel kategori di bawah. Nah, tabel kategori, ID kategori integer 10 sebagai primary key, nama kategori varchar, keterangan. Nah, oke, kita save. Oh sorry, maaf, ID kategori harus di auto increment dulu supaya otomatis. Save kategori, save. Saya close ini ya, close nya di sini. Jadi kita ada dua kategori dan project mahasiswa. Nah, ada dua tabel. Nah, kalau misalkan ini kita ingin menghubungkan supaya terjadi relasi antar tabel, itu kita harus menghubungkan nih. Cara menghubungkannya gimana? Caranya adalah di dalam kategori, klik 2 kali. Oh maaf, caranya kayak gini. Ini diklik kanan di sini. Diklik kiri, maaf, klik kiri, klik desain tabel. Klik desain tabel. Nah, desain ini kok kategori, maaf, yang project mahasiswa, sorry. Project mahasiswa, diklik desain tabel. Nah, klik desain tabel, kita klik foreign key. Kenapa kok foreign key? Karena di sini ada foreign key nih. ID kategori, kategori project. Nah, ini adalah foreign key. Foreign key adalah primary key di tempat lain. Klik foreign key. Klik. Nah, karena tadi foreign key-nya adalah kategori, kita buat nih ID misalkan kategori underscore FK misalkan. Ini penamaan saja ya, penamaan. Jadi tidak boleh sama di setiap tabel. Kategori foreign key. Nah, field-nya, field kita pilih nih. Field-nya adalah ID kategori. Karena apa? Karena kita akan membuat ID kategori. ID kategori ini ya. Oke. Sidik 2, ini database-nya, nama database-nya. Reference tabel itu ini mau dihubungkan kemana? Mau dihubungkan kemana? Jadi akan dihubungkan ke kategori, ya kan? Kategori kan. Makanya usahakan namanya itu sesuai dengan nama tabelnya. Kategori, ID kategori. Jadi tidak kebalik-balik. Jadi kita akan menghubungkan ID kategori di tabel project mahasiswa dihubungkan ke ID kategori di tabel kategori ya. Lalu reference field, klik ID kategori. Jadi yang dihubungkan adalah ID kategorinya. Oke. Lalu di sini adalah kita pilih cascade. Lalu save. Klik. Aman? Berarti ini sudah terhubung. Saya lihatkan lagi ya. Nah.
Oke. Nah, namanya kategori foreign key, fieldnya adalah ID kategori, reference schema itu field itu yang akan dihubungkan mana, yang ada di tabel project mahasiswa. Terus reference schema, skemanya dia di database apa? Databasenya namanya sidik 2. Kategori saya akan menghubungkan di tabel, ini tabel ya, reference tabel. Saya akan menghubungkan di tabel kategori. Reference field itu di ID kategorinya. Nah, terus cascade. Jadi antara reference sama reference field sama tabel ini masuk dalam tabel tujuannya. Ini adalah tabel lokasinya. Tabel tempatnya, tempat tabelnya. Nah, ini tabel tujuannya. Yuk kita cek yuk model, klik model, lalu pilih null model, lalu pilih logical, lalu OK. Nah, terus kita pilih file, lalu pilih import from database, lalu pilih connection, lalu pilih ini koneksinya ya, punya aku, pilih sidik 2 start. Nah, ini sudah terhubung. Yang terhubung adalah ID kategori ke kategori. Ini 3 ini artinya apa nih? Many. Berarti ini many to one. Many to one. Many to one. Itu ya. Yuk sekarang kita isi lagi yuk. Kategorinya kita isi. Klik kategori. Nah, kategorinya di sini nih. Kategorinya akan diisi menjadi misalkan, nah, 1 itu menjadi kategori internasional, 2 kategorinya regional, 3 kategorinya nasional, regional, nasional, 4 provinsi, 5 diisi menjadi kabupaten atau di perguruan tinggi. Nah, seperti itu. Save, otomatis save ya. Gitu. Save. Nah, kalau misalkan ini sudah dihubungkan, yuk kita coba mengisi di dalam database-nya. Kalau misalkan sudah berhasil, berarti udah oke. Klik project mahasiswa, klik 2 kali project mahasiswa. Tadi saya bilang di dalam tabel itu menjadi di dalam database tabel-tabel itu menjadi menu. Sekarang saya klik menu project mahasiswa. ID project mahasiswanya 1, ini otomatis nanti ya. Namanya Andi, NIM-nya adalah 103, misalkan nama project misalkan juara panahan. Namanya Andi, kategori, klik. Nah, ini kategori bisa dipilih nih teman-teman nih. Klik 1, 2, 3, 4 atau 5. Nah, gitu. Oh, tadi 1 apa? Internasional. Saya klik internasional. Klik OK. Nah, terus ID kategori namanya 2022 bla 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 bla, poinnya 90 misalkan. Itu save. Itu seperti itu. Isiannya seperti itu. Jadi kalau primary key itu nanti akan muncul seperti ini. Akan muncul yang namanya isian seperti ini, pilihan seperti ini. Begitu ya. Itu untuk penjelasan terkait dengan pengisian foreign key. Oke, begitu saja untuk penjelasan isian foreign key. Kita akan sambung ke video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.